Selamat malam untuk teman-teman semua. Ini udah terpantau 14 siang hari sambil minggu yang lain. Sebentar lagi Kak Dianka akan Kak, jangan gitu. Banyak. Oh iya. Nanti selama tidak dimulai, boleh videonya dinyalakan saja, audionya dinonaktifkan. Selamat malam, Kak Genta. Terdengar suara saya, Kak Genta? Suara saya kedengeran nggak, Kak? Ya, kedengeran. Halo? Kedengeran. Selamat malam, teman-teman semua. Ya, selamat malam. Sambil nunggu agak rame dulu ya, Kak Genta. Ini kebetulan belum join semua. Oh, boleh. Boleh sambil merokok nggak? Santai saja, Kak Genta. Sambil ngopi juga nggak apa-apa. Oh iya. Mama berat. Teh, ini? Ada. Iya. Mas, Teman-teman boleh kameranya dinyalakan biar enggak biar rame, biar malam mingguannya enggak kesepian. Audionya siapa itu bisa dinonaktifkan ya. Kameranya aja yang dinyalain. Nanti kalau ada tanya jawab boleh dinyalakan. Yuk yang kameranya belum aktif boleh diaktifkan. Ini banyak banget ini yang nggak mau nongol ini. Boleh sambil nyemil, sambil ngopi, ngeteh, nggak apa-apa. Kita santai saja, kayak di pantai. Oke, ini sepertinya udah mulai banyak. Kita mulai aja ya, Kak Genta. Boleh nggak? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar bersama Kak Genta. Kak Genta Kiswan. Kak Genta, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Omera Pustaka. Ini kebetulan sepertinya mayoritasnya perempuan, Kak Genta. Iya, Kak. Perempuan yang memang selalu lebih berapi-api sih dibanding pria. Aduh, kata-kata Kebanyakan kayak gitu. Ini belum mulai kata-katanya Kak Genta itu sudah sangat menyentuh hati. Waduh. Iya. Kak Genta, apa kabar Kak Genta? Alhamdulillah, kakak semua gimana nih kabarnya? Semoga di malam minggu yang kalau di Padang rada hujan, gerimis, obrolan kita ini bisa sedikit hangat, bisa lebih lebih intens dan juga tidak melupakan guyonan. Karena aku percaya obrolan yang dikiringi dengan guyonan itu lebih sampai biasanya kepada orang-orang. Ya, betul sekali. Oh iya Kak Genta, sebelumnya aku belum kenalan dulu nih. Oh iya, namaku Novita Kak Genta. Boleh panggil apa aja? Vivi boleh, kita aja terserah apa. Panggil sayang boleh nggak? Ada yang jangan. Iya. Oke, Kak Genta, ini malam minggu ini berbeda ya dari malam-malam yang sebelumnya. Kita Omera seneng banget kedatangan Kak Genta. Aku juga seneng banget. Seneng apa? Seneng karena malam hari ini bisa berbincang-bincang dengan kalian semua, dengan Kak Alvita juga bisa sharing berbagai hal. Oke. Baik Kak Genta, sebenarnya webinar kali ini lebih kayak ngobrol santai aja sih. Berbagi pengalaman, proses kreatifnya Kak Genta dan lain sebagainya sih. Iya. Nah, kebetulan
kebetulan kan ini nubar eksklusif ya sebenarnya, nubar eksklusif bersama Kak Genta Siswara. Nah, kebetulan juga ini member-member Omera, teman-teman Omera itu rata-rata masih bisa dibilang penulis pemula seperti itu. Tapi memang mereka rajin ikut tulis bareng. Jadi kan setiap bulan Omera Pustaka itu mengadakan project tulis bareng, dan alhamdulillah teman-teman pada rajin. Cuma mungkin apa ya, Omera memfasilitasi menghadirkan beberapa penulis yang mungkin ya bisa dibilang sudah karya-karyanya sudah melejit seperti itu. Nah, salah satunya ini Kak Genta. Kak Genta sebelumnya kan ini teman-teman banyak yang belum terlalu kenal jauh lagi dengan Kak Genta. Aku mau nanya Kak Genta ini lahiran tahun berapa Kak Genta? Kalau aku kelahiran tahun 1994, Kak. Masih kecil kok. 1994. Berarti 1 tahun 95 kan kita. Beda 1 tahun. Iya. Berarti ini Kak Genta Padang ya? Padang. Aku kalau asli Pariaman, Kak. Pariaman itu kota yang jaraknya kurang lebih 60 km dari kota Padang. Nah, dia berada di pesisir barat Sumatera Barat, di pesisir pantai barat Sumatera Barat. Nah, terus kalau misalnya kakak pengen dari Padang ke Pariaman, itu bisa menggunakan kereta api, terus juga transportasi umum juga banyak. Nah, Bandara Internasional Minangkabau itu sebenarnya terletak di Kabupaten Padang Pariaman, bukan di kota Padangnya, gitu. Iya kan? Iya. Jadi aku emang benar-benar dari kecil itu tumbuh di lingkungan nelayan. Aku hidup di pesisir pantai. Sehari-hari memang ngelihat proses menjala ikan, nelayan pergi melaut. Setiap harinya aku akrab dengan ikan-ikan gitu, udah kayak Panji manusia ikan. Gitu sih, Kak. Gitu. Ini kayaknya kalau Kak Genta ibaratnya kan lingkungannya lingkungan di pesisir pantai seperti itu. Kayaknya mempengaruhi gaya tulisnya Kak Genta yang sendu, syahdu, galau seperti itu. Kayaknya kan laut, senja, sunset, sunrise itu kan sebenarnya identik dengan hal-hal yang itu berpengaruh banget sih sebenarnya. Sangat berpengaruh, apalagi aku di dalam tulisanku, dalam buku-buku aku pasti sedikit banyaknya sering banget menganalogikan entah itu pantai, entah itu riak laut, entah itu pohon kelapa, atau apapun yang benar-benar berkelindan dengan pantai. Karena aku percaya menulis itu juga menuntut kita untuk merasakan banyak hal-hal yang kadang tidak dirasakan oleh orang lain. Kadang aku berpikir, seperti apa ya rasanya menjadi batu? Seperti apa misalnya batu yang setiap harinya cuma benda mati, ditimpa oleh hujan, dipanasi oleh matahari. Nah, kita kadang menulis juga dituntut untuk merasakan hal-hal demikian, dan mencoba membahasakannya dalam bentuk yang mungkin bisa menambah unsur estetika dalam sebuah kalimat, gitu Kak Novita. Jadi aku dengar jawabannya Kak Genta, jadi ingat beberapa pemateri sebelumnya itu mengatakan bahwa seorang penulis itu harus kasar sama lingkungan. Bener banget. Kita dari batu aja gitu, dari batu aja kita bisa membaca kondisi seperti itu. Orang penulis harus peka dengan, nggak usah ngomong nyari ide yang di sekitar kita aja itu sebenarnya iya, di sekitar kita itu semuanya ada sumber inspirasi, tergantung bagaimana sudut pandang kita memandang suatu benda gitu. Misalnya aku selalu bilang ke teman-teman yang mungkin juga bergiat di dunia tulisan, bahwasanya menulis itu sesederhana kalian merespon keadaan kalian gitu loh. Misal aku orang yang tidak percaya dengan writer block terus mentok dan segala macam ya. Menurut aku itu adalah rasa jenuh gitu loh. Ya udah, kalau jenuh butuh istirahat mungkin dan butuh refresh gitu. Jadi kalau misalnya emang kita lagi mood nulis itu mungkin akan ada banyak hal yang bisa kita explore gitu. Entah itu jam dinding yang berada di kafe, entah mungkin barista, entah apapun, itu bisa kita bahasakan semuanya gitu. Intinya dalam menulis menurut aku ya, sampaikan secara jujur dan libatkan perasaan kalian. Karena aku percaya apapun hal yang kita lakukan di dalamnya ada bagian perasaan, itu akan sampai kepada perasaan orang lain.
Ya, benar Iya. Kak Genta. Pokoknya kalau apapun itu berasal dari hati, pasti Akan sampai ke hati pada sampai hati ke hati orang lain. seperti Iya, itu. benar kan? Nah, Kak Genta, ini kan aku kepoin Instagram Kak Genta Iya. dan beberapa karyanya. Ternyata ini teman-teman semua Kak Genta itu kan sudah melahirkan beberapa karya. Ada Kalandara, Selangsa, Evolusi Rindu, Pada Iya. Kata Pergi, Antar Kota, Antar Perasaan. Antar kota. Wah, Antar Kota, Antar Perasaan judulnya sudah sangat seru sekali. Nah, Kak Genta, ini kan Kak Genta sudah melahirkan beberapa buku ya. Ya. Sebenarnya yang ingin aku tanyakan itu, aku penasaran Kak Genta itu awal suka nulis itu berangkat dari mana, atau mungkin pas dulu sekolah, atau mungkin apa? Iya. Baik. Aku mulai nulis itu sebenarnya udah dari SMP ya. Aku tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bisa dikatakan sedikit introvert gitu. Aku kurang berbahasa kepada orang tua, aku kurang berbahasa kepada ibu, kepada bapak, kepada saudara-saudaraku, hingga pada akhirnya saudaraku pun dan orang tua juga begitu. Mereka sibuk dengan rutinitas mereka, abangku sibuk dengan rutinitas mereka, adikku juga seperti itu. Hingga pada akhirnya aku merasa tawa yang lahir dari rumah itu hanya lahir dari televisi, dari SpongeBob, Doraemon, film-film kartun yang aku gemari. Sampai pada akhirnya sebagai seorang anak, aku butuh ruang untuk membahasakan. Anak-anak kan juga punya konflik ya, entah itu di sekolah, di lingkungan, di circle-nya mereka. Sampai pada akhirnya aku juga orang yang memiliki keterbatasan dulunya untuk berbicara. Sebenarnya aku menulis untuk menghindari ruangan seperti ini, untuk bertemu dengan orang banyak gitu. Tapi ternyata ketika aku masuk ke dalam dunia perbukuan, aku seakan-akan bukan dipaksa, tapi diharuskan untuk berbicara dengan banyak orang. Tumbuh dalam keluarga yang tidak banyak bicara, punya problematika di sekolah dengan lingkungan dan segala macamnya, hingga pada akhirnya aku penuh dan aku butuh ruang untuk untuk menumpahkan segala bentuk keresahan yang aku rasakan saat itu. Hingga pada akhirnya mungkin kalau misalnya saya karena generasi 90-an, budaya diary itu sangat akrab dengan diri saya dulunya gitu. Misalnya hampir setiap siswa di sekolah dulu memiliki diary. Kadang dia minta, tolong dong isi tempat tanggal lahir kamu biodata di diary aku gitu loh. Jadi aku sempat waktu itu di kelas 2 SMP itu dapat kado diary dari salah satu teman aku. Lama diary itu kubiarkan berdiri di atas meja kamar gitu. Gak aku tulis, gak aku apa-apain, sampai pada akhirnya di suatu malam aku buka diary itu, kayaknya coba nulis hal-hal yang sederhana dan menumpahkan apapun yang emang aku rasakan saat itu gitu. Waktu itu aku mulai menulis 5 hal yang bikin aku bahagia setiap harinya, sama 5 hal apa aja yang bikin aku sedih. Jadi aku merasa menulis ternyata menyenangkan, semacam kita menemukan ruang untuk membahasakan hal-hal yang mungkin jauh lebih intim di dalam diri kita gitu. Aku merasa nyaman di dunia tulis pada akhirnya, sampai menulis diary itu aku tekuni hingga kelas 2 SMA gitu. Kelas 2 SMA-nya akhirnya orang tua aku bener-bener pure nggak tahu kalau aku nulis diary dari kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA. Nggak, pada akhirnya di kelas 2 SMA itu mama lagi bersih-bersihin kamar aku karena udah berantakan banget, aku anak cowok. Terus dia menemukan kardus, di dalamnya itu banyak banget buku diary. Terus diambil sama mama, akhirnya dia baca. Ternyata dia baca hasil keluh kesahku. Sampai di rumah aku ketemu mama, ternyata kamu nulis ya selama ini, nulis diary dan perasaan kamu. Ya mah gitu loh. Di sana tiba-tiba mama aku meluk aku dan kayak ngerasa bersalah atau gimana gitu. Maaf ya selama ini mama kayak kurang komunikasi, sibuk kerja dan segala macamnya. Bukan maksud mama pengen mendiamkan anak-anak, tapi kamu tahu tuntutan kerja mama juga banyak gitu. Dari sana aku merasa ada nilai romantisme ketika sesuatu hal yang benar-benar diinginkan beberapa saat kemudian diketahui oleh orang lain, dan apalagi orang-orang terdekat kita, dan itu bisa menyadarkan mereka. Aku berangkat dari sana ke awalnya, sampai pada akhirnya di tahun 2000 lulus SMA 2012 itu aku benar-benar tekunin di bidang artikel wisata. Makanya mungkin kon-kon yang melihat Instagram aku, dulunya aku awal dari blogging, nggak pada akhirnya pindah ke Instagram. Di Instagram itu aku dulunya awal emang sering banget nge-share foto-foto traveling. Dulunya aku emang
pejalan dan hobi banget nulis tentang artikel wisata awalnya, sampai pada akhirnya di tahun 2016 itu aku dapat tawaran nulis dari beberapa penerbit dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk di Gradient Media Talk gitu Kak Novita. Oke, Makasih jawabannya Kak Genta. Sama-sama. Ini menarik sekali karena seperti Kak Genta kan bilang mulai dulu kan SMP ya sampai SMA. Iya. Nah, setahu ya Kak, apalagi ini anak laki-laki ya. Tentang anak usia SMP sampai SMA kan ibaratnya ini lagi riskan banget nih loh pergaulannya. Ibaratnya pencarian jati diri. Bener. Jarak saya pribadi melihat gitu ya, melihat itu jarang banget loh, maksudnya laki-laki ketika dengan konflik diri sendiri dan sekitarnya mereka tumpahkan lewat tulisan. Kan banyak mungkin ada yang malah sama pergaulan, mulai sampai macam-macam. Uniknya di sini tuh Kak Genta maksudnya bisa mengambil jalur itu, jalur menulis gitu itu. Karena dulunya itu aku benar-benar ngerasa gini Kak, apa ya? Aku adalah orang yang takut berbanyak bicara. Aku takut setiap kata yang keluar dari mulut aku tuh menyakiti perasaan orang lain. Mungkin niat dari diriku curhat gitu loh. Tapi aku kadang mikir apakah curhatan aku ini bakal menjadi beban bagi orang lain gitu loh. Aku sering merasa risau itu, overthinking dan segala macamnya. Gak pada akhirnya ya aku mutusin kayaknya emang paling bener itu aku nulis dan menceritakan semuanya itu ke atas, ke kertas gitu loh. Meskipun aku sadar hal tersebut tidak mendapatkan jawaban, tapi setidaknya aku bisa bisa sedikit lega karena sudah menumpahkan semua keluh kesah yang ada di dalam diri aku gitu kan bisa. Ya. Luar biasa sekali jawabannya Kak Genta. Ini ini menjadi pelajaran sih, maksudnya buat aku pribadi gitu ya. Maksudnya ini kalau misal mengingat Kak Genta dulu gitu ya, pas di waktu remaja, maksudnya ini dengan menulis itu jalan yang menurutku itu bagus gitu loh, maksudnya nggak neko-neko segala macam. Mungkin juga gini Kak, faktor era mungkin juga ya, mungkin di tahun-tahun waktu aku SMP itu bener-bener mungkin gadget belum seperti sekarang, teknologi belum semaju ini gitu. Jadi emang banyak hal yang emang kayak pilihan waktu dulu itu emang bener-bener sedikit dan kayaknya ini udah paling bener deh. Ya. Oke kan Genta. Terus aku baca sedikit profilnya Kak Genta itu. Kan katanya di profil disebutkan bahwa Kak Genta dipertemukan oleh salah satu penerbit di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Nah, itu gimana ceritanya? Maksudnya di kaki Gunung Lawu itu maksudnya gimana? Jadi ceritanya aku emang udah sempat dikontak sama penerbit itu kurang lebih 2 bulan, tapi mungkin waktu itu tuh aku belum punya keyakinan dan keberanian untuk bikin sebuah buku, sampai pada akhirnya ya pesannya itu aku anggurin gitu, gak aku balas sama sekali. Terus di waktu itu tuh aku juga sedang melakukan perjalanan, aku sempat backpackeran waktu itu kurang lebih 4 bulan, dan emang aku mulai jalan dari Sabang. Terus pas waktu itu aku lagi di kaki Gunung Lawu, Cimoro Kandang itu, aku bikin stories mau naik Gunung Lawu. Seturunnya aku di sana, tiba-tiba si penerbit ngontak, wah mas, kebetulan penerbit kita dekat nih kantornya dari sana, padahal kantornya sebenarnya di Jogja. Terus dia ngomong kalau misalnya kita samperin sambil ngobrol-ngobrol di sana boleh nggak, katanya. Akhirnya karena emang aku setelah turun gunung nggak ada kegiatan, ya udah aku boleh mas kalau mau nyamperin, ya udah nanti di sini mungkin kita bisa ngobrol sambil ngopi-ngopi. Nah di sana mungkin aku brainstorming dengan penerbit, dia yakinin aku bahwasanya tulisan kamu sebenarnya berpotensi dan segala macamnya. Terus aku janjiin mungkin saya baru bisa ngerjain naskah setelah saya jalan mas, kemungkinan itu mungkin 3 bulan atau 4 bulan lagi. Dan alhamdulillahnya waktu itu si penerbit mau nunggu, pulang melakukan perjalanan, udah nyampe di kampung, udah kondisinya udah stabil, akhirnya aku mulai oret-oret tuh naskah pertama. Dan komunikasi intens hingga pada akhirnya lahirlah buku pertama, judulnya itu Pada Sebuah Kata Pergi. Gitu Kak Novita. Oke Kak Genta. Nah terus kemudian ini Kak Genta, sebelumnya kan Kak Genta
bilang intinya dengan menuliskan Kak Genta mencurahkan apa yang maksudnya mungkin tidak bisa disampaikan lewat kata-kata. Nah, ada ketakutan nggak sih Kak Genta ketika maksudnya dihubungin penerbit terus ini bacaanku ini pasti nanti bakal dikonsumsi oleh orang banyak, ada ketakutan nggak misal nanti tulisanku gimana atau mungkin aku salah kata segala macam, ada rasa pesimis kan atau apa gitu? Ada Kak, ada, tentu ada. Aku percaya bahwa hidup itu akan selalu diisi oleh ketakutan-ketakutan yang kadang tidak kita kehendaki. Bahkan dalam hal-hal baik pun kadang kita merasa takut gitu. Dulu mungkin ketakutan aku lebih ke kayak gini ya, apalagi kalau misalnya kita berbicara dunia industri buku dan penerbit, mungkin penerbitnya penerbit mayor, tentu di sana ya biaya cetak dan segala macamnya benar-benar dia nanggung. Aku takut aja misalnya di awal itu benar-benar ngerugiin dan buku nggak laku. Itu pertama. Yang kedua itu takut misalnya naskah aku itu kurang baik dan kurang mungkin mengandung nilai-nilai yang emang layak untuk dibaca. Terus yang ketiga mungkin aku takut aku jujur takut banget berhadapan dengan orang banyak. Aku berpikir dulu kalau kemungkinan buruknya aku mikir andai misalnya buku ini ledak dan aku diundang untuk ngisi acara dan segala macamnya, kira-kira aku harus gimana ya gitu. Itu yang aku takutkan dulunya gitu. Sampai pada akhirnya aku percaya bahwasanya ya itu cuma masalah waktu, cuma masalah jangka kita, lamanya kita berproses dan jangka kita berdedikasi di dalam dunia tulis itu tadi, lama-lama mungkin akan terbiasa Kak gitu loh. Udah berhadapan dengan orang banyak. Aku pun dengan masuk ke industri buku pun banyak belajar bagaimana caranya berbicara di depan umum, bagaimana cara mengatasi demam panggung. Aku jujur soalnya anaknya demam panggung banget. Aku sering ngerasa panic attack ketika ingin mengisi acara. Terus juga bagaimana caranya berkomunikasi dan membuat materi dan segala macam itu juga aku pelajari saat aku masuk di dunia perbukuan. Yang namanya ketakutan itu kan selalu ada, tapi kita akan selalu diberi cara bagaimana cara menanggulanginya, itu akan selalu ada juga. Gitu Kak. Betul sekali. Ya memang ketakutan itu harus dihadapi ya Kak Genta. Jangan lari-lari ya. Harus dihadapi. Bener. Hakikatnya emang harus dihadapi, bukan harus didiemin. Kita harus ngalahin dia. Ya betul. Terus Kak Genta, tantangan terbesar apa sih selama Kak Genta itu proses menyusun naskah atau mencari ide atau lain sebagainya? Tantangan terbesar dalam dunia tulis itu apa menurut Kak Genta? Saya percaya musuh terbesar seorang penulis itu nggak cuma di dunia tulis sih, dalam semua aspek itu adalah diri kita sendiri gitu. Mungkin saya orang yang kemudian, saya orang yang tipikalnya kadang mood, kalau lagi nggak mood bener-bener nggak saya kerjain. Saya tipikal orang yang emang nunggu mood dulu baru bisa bekerja gitu Kak. Nah, paling permasalahannya itu benar-benar menjaga mood saya agar tetap stabil, menjaga kesehatan juga itu penting banget, karena menulis juga butuh ketika misalnya diri kita nggak sehat, pikiran kita juga nggak bakal jernih gitu. Jaga kesehatan, pola pikir, terus juga lingkungan Kak, lingkungan itu sangat berdampak menurut saya gitu loh. Dimana kita bertumbuh itu adalah sedikit banyaknya bakal berpengaruh terhadap pemikiran kita, itu juga harus dijaga menurut aku. Tapi sejauh ini tantangan terbesarku itu adalah ngalahin rasa malas yang ada dalam diri aku dan mood aku yang nggak stabil. Itu sih Kak. Ya benar. Aku setuju banget sih Kak Genta, memang tantangan terbesar dalam hidup itu ya diri sendiri gitu. Iya. Memang harus semakin ibarat kita dewasa itu harus semakin legowo, harus ya itulah susah kalau udah ada diri sendiri. Ya dalam segala aspek pasti ya musuh itu ya rasa malas kita, problematika dalam kepala kita sendiri, overthinking kita, segala macam itu sebenarnya yang harus bisa pandai-pandai kita olah gitu loh. Kadang kita sering banget menyalahin keadaan gitu loh. Padahal sebenarnya kecamuk yang terjadi itu di kepala kita. Keadaan itu bagaimana cara kita mengolah itu menjadi sesuatu hal yang baik gitu. Itu juga bakal berdampak baik bagi diri kita. Oke Kak Genta. Kemudian
kegiatan tulis menulis itu kan diawali dengan sebuah inspirasi menemukan ide. Nah, ini banyak dari teman-teman itu kadang kalau misal Omera ngadain nulis bareng temanya misal nih yang sama Kak Genta memaknai kehilangan. Kadang itu udah mungkin duluan ini nulis apa ya, idenya belum muncul lagi apa ya. Nah, mungkin tak bisa ngasih tips ke teman-teman sebenarnya cara memunculkan ide itu seperti apa sih, maksudnya kita harus melakukan apa agar kita itu enggak malah terhalang dengan ide yang harusnya harus jangan sampai terhalang dengan ide gitu loh, maksudnya mungkin ada sedikit tips buat teman-teman. Sebenarnya lebih ke ini ya Kak ya, untuk masalah inspirasi sebenarnya segala hal yang berada di sekitar kita itu udah menjadi inspirasi, sudah bisa kita olah menjadi sebuah tulisan. Tapi kadang mungkin kita mempersulit hal tersebut dengan aturan-aturan yang kadang mungkin malah membuat proses menulis kita itu menjadi terhambat. Sesana kayak misalnya kita terlalu menekankan bagaimana tulisan ini agar terdengar indah, rimanya harus sama, diksinya harus bagus, ini segala macamnya, aturan itu benar-benar harus kita terapkan. Padahal sebenarnya menulis itu sesederhana kita membahasakan apapun yang ada di dalam diri kita dan apapun yang kita lihat. Itu pertama. Yang kedua, kita kadang sulit menulis karena kita terlalu membayangkan banyak hal yang berada di luar diri kita, Kak. Gitu. Padahal sebenarnya di dalam diri kita ini banyak banget cerita yang bisa kita olah. Aku sempat bilang ke teman aku, dulu aku sempat bikin cerpen tentang bapakku kenapa pakai sarung terus ya di rumah gitu loh, karena itu pemandangan setiap malam yang aku saksikan, sampai sarung itu nggak pernah dicuci oleh si bapak. Setiap kali dia pulang kerja mau tidur itu pasti sarung itu menjadi udah dipakai terus sama dia gitu. Itu menjadi satu fenomena dan itu menjadi aku tulislah beberapa, aku bikin poin-poin kenapa si bapak memakai sarung tersebut, kenapa dipakainya cuma malam saja, kenapa sarung ini tidak pernah dicuci. Udah ada 3 poin dan 3 poin itu menjadi bahan poin penting yang bakal aku kembangin menjadi sebuah cerita. Terus yang ketiga jujur tadi Kak gitu loh, banyak-banyak mendengar juga gitu loh. Aku sebenarnya banyak banget mendapatkan inspirasi itu dari media sosial. Banyak banget misalnya yang DM aku tentang curhatan mereka, tentang keluh kesah mereka. Oh, kadang aku setelah membaca curhatan mereka, aku berpikir ternyata ada ya perasaan yang seperti ini. Ternyata ada ya keadaan yang seperti ini. Aku banyak banget dapat motivasi itu. Ternyata di luar diri aku banyak keadaan yang belum pernah aku temui, dan itu menjadi sumber inspirasi juga. Intinya jangan pernah mengikat diri kalian dengan aturan-aturan yang mungkin kalian bakal ngeberatin kalian dalam proses menulis, karena tugas penulis itu adalah menulis. Masalah editing dan segala macamnya itu adalah tugas editor gitu loh. Yang kerap terjadi kita nulis sambil ngedit gitu loh. Nulis aja dulu sampai jadi sebuah naskah. Mungkin kalian punya teman yang emang anak sastra, yang emang udah biasa ngedit naskah. Cari misalnya first reader kalian, nanti coba baca naskah aku dong. Cari 10 orang pembaca pertama nanti ya, kalau emang naskah utuh kalian sudah ada. Coba dong baca naskah aku gitu loh, kira-kira kurang apa, masukannya apa. Karena aku sadar apapun itu kita butuh masukan dari orang lain. Nah, kalau misalnya udah dapat masukan, carilah editor gitu loh. Cari orang-orang yang emang pernah mengedit sebuah naskah. Minta tolong dong koreksi naskahku, kira-kira kurangnya di mana, tolong diperbaiki dan segala macamnya. Kalian harus percaya satu itu ya, tugas penulis yang menulis. Masalah yang lainnya itu ya udah gitu loh, kalian harus lupain. Jadiin sebuah naskah, kalau misal udah jadi sebuah naskah, nah tugas lainnya itu bisa dihandle sama orang lain. Gitu Kak Novita. Kak Genta, memang kadang teman-teman tuh, aku pribadi juga ya kadang ya, kalau mau nulis itu ketika aku lagi menyelesaikan satu buku punya penulis X. Ketika aku ingin menulis tulisanku sendiri, aku jadi seperti berpatokan kepada penulis itu gitu, kayak aduh aku harus kayak dia gitu. Maaf Kak, barusan suara Kakak putus-putus. Oke, boleh diulangi ya, udah kedengeran? Udah. Ya. Emang benar Kak, tugas penulis itu kan memang menulis ya. Cuma kadang mungkin kalau kayak aku pribadi, aku sendiri pernah mengalami seperti itu. Aku terkendala jadi kayak
kayak meragukan diri sendiri dan pesimis dulu karena aku sebelumnya pernah membaca buku penulis X misal ya. Terus akhirnya aku berpatokan dengan gaya tulis dia. Jadi aku harus nulis kayak dia gini. Kok nggak bagus ya? Kok nggak seperti yang aku baca ya? Kok nggak seperti buku yang aku baca? Nah, jadi stagnan di situ. Nah itu dia Kak, sebenarnya aku juga sempat ngalamin hal itu. Nah mungkin caranya ya aku punya waktu membaca tersendiri dan waktu menulis. Aku memang selalu mengasih jeda dalam hal-hal tersebut. Ketika aku pengen baca, ya udah aku baca dulu. Aku menulis dalam waktu yang mungkin entah itu 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, agar mungkin aku tidak terpengaruh dengan gaya tulisan yang buku yang aku baca gitu. Jadi ada kalanya kita memang harus mengheningkan sesuatu itu beberapa saat agar tidak kedistrak sama hal tersebut gitu. Itu pertama. Yang kedua mungkin ya itu juga bisa dijadikan gaya menulis itu sebenarnya banyak kok Kak gitu loh. Ada bentuknya prosa. Kalau misalnya emang kita senang di prosa, ya udah fokus di prosa dulu. Kayak Gus Nur kan dulu emang awal dia prosais gitu. Nah dia emang nulis kumpulan-kumpulan prosa. Kalau misalnya kitanya nyamannya di cerpen, coba tulis cerpen dulu gitu. Kalau misalnya kita nyamannya di puisi, mungkin bisa di puisi dulu gitu. Nah kalau misalnya kita sadar nih nulisnya di puisi, mungkin pas bacaan kita bisa baca buku novel, sekalian belajar gimana sih cara nulis novel gitu. Jadi ketika kita misalnya pas nulis puisi, kita nggak keganggu nih gitu. Soalnya bacaan kita lagi baca novel gitu Kak Novita. Oke, benar baik Kak. Terima kasih ya Kak Genta jawabannya. Nah, terus buat teman-teman kalau misal ada pertanyaan di drop aja di kolom chat, nanti kita akan ada sesi tanya jawab sama Kak Genta. Sebelumnya nanti aku mau kepo-kepo dulu Kak Genta. Teman-teman silakan perhatikan sambil di drop pertanyaannya kalau ada yang mau ditanya. Nah, Kak Genta, ini kan yang tadi aku bilang kan teman-teman komerek kan kebanyakan masih penulis pemula ya. Di sini juga rata-rata ini masih mbak-mbak, ibu-ibu ini loh kayaknya. Kalau yang laki-laki jaraknya 2-3 lah Kak Genta. Nah, menurut Kak Genta, nulis itu harus sesuai dengan idealisme kita atau sewaktu-waktu kita juga harus melihat potensi pasar. Dua hal itu sama-sama penting ya, tapi menurut aku pribadi mana yang harus didahulukan, mungkin kalau untuk di awal aku lebih mendahulukan pasar ya Kak ya. Kenapa? Karena aku sadar mungkin seperti ini. Kalau sekiranya kalian memang hanya butuh karya di dalam hidup kalian sebagai suatu prestasi, sebagai sesuatu hal yang mungkin kebanggaan dan ya udah aku pengen punya karya, buku mau ada yang baca atau enggak, ya udah yang penting aku punya buku gitu. Nah itu mungkin nggak masalah ya menekankan idealis, tapi ada mungkin beberapa orang seperti aku juga gitu. Aku selalu memikirkan bagaimana karya-karya aku ini bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Bagaimana buku ini bisa terjual, bagaimana buku dan tulisan juga bisa mendatangkan income kepada diri aku gitu loh. Karena aku sadar aku orang yang benar-benar menyandarkan hidup kepada dunia tulis tadi Kak gitu loh. Secara dari sana aku berkesimpulan ya aku butuh penghidupan, kalau bisa dengan menulis kenapa enggak gitu loh. Nah jadi tapi di lain sisi aku punya sisi ya aku pengen nulis kadang sesuai dengan apa yang aku pengen, tidak harus dituntut dengan pasar. Ada kalanya aku pengen seperti itu, tapi mungkin di awal-awal seperti ini ya aku harus mengikut pasar dulu. Nanti mungkin kalau memang pondasi nama aku sudah mulai kokoh, atau mungkin aku emang udah punya usaha di luar menulis, mungkin baru aku bakal ngikutin idealisme aku. Karena jujur Kak, sebenarnya aku bukan tipikal orang yang seneng nulis romance gitu. Aku lebih seneng nulis ke arah sejarah. Aku seneng bikin lebih ke puisi. Aku seneng nulis lebih ke merespon isu sosial. Aku seneng menulis hal-hal seperti itu. Tapi karena aku sadar putaran buku itu dipegang oleh romance, makanya mau nggak mau aku di awal memang harus terjun ke dunia romance dulu ke arah itu sih Kak Novita. Oh gitu. Wah, padahal tadi aku mau tanya loh Kak Genta, kok sukanya nulis yang romantis gitu. Iya. Berarti Kak Genta sebenarnya lebih suka ke puisi seperti itu ya?
Iya, aku lebih senang baca-baca buku apa ya, buku sejarah, buku pengembangan diri. Aku lebih senang baca puisi sebenarnya, karena jujur minat baca aku itu awalnya juga muncul dari buku-buku puisi gitu. Aku percaya puisi itu adalah bacaan yang apa ya, yang sulit untuk dimengerti, karena dalam bahasa sesingkat itu dia bisa membahasakan keadaan yang sangat dalam gitu. Dengan kalimat yang pendek dia bisa merangkum seluruh perasaan. Menurut aku itu adalah hal yang sangat sulit gitu. Seperti Sapardi misalnya, dia nulis, aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kira-kira kesakitan seperti apa yang dirasakan oleh si tokoh ketika membahasakan hal tersebut gitu. Keadaan seperti apa kira-kira. Jadi aku senang menalar, nggak? Aku senang ketika aku menulis, aku diajak berpikir, kira-kira seperti apa ya gitu loh. Perasaan dia ketika nulis ini gitu loh. Kehancuran seperti apa yang dia rasakan, kesedihan seperti apa sih gitu. Sehingga bisa muncul kalimat ini. Gitu Kak Novita. Oke Kak Genta. Kemudian Kak Genta sebagai seorang penulis sebenarnya vitamin vitamin yang paling penting itu apa sebagai seorang penulis? Maksudnya agar karyanya itu terus berlanjut, terus juga vitaminnya tentu bacaan nggak? Karena aku percaya apa ya, penulis itu pasti berangkat kebanyakan dari pembaca gitu. Terus aku juga sempet nulis dulu, andai menulis ini seperti membangun sebuah gedung gitu, maka membaca itu adalah bahan dan perkakasnya gitu. Jadi ya mungkin ada orang yang menulis tanpa membaca gitu, tapi mungkin tulisannya akan berputar-putar di sana saja Kak. Gitu. Kita mustahil misal bisa bikin novel tanpa kita pernah baca novel gitu. Tentu kita nggak bakal mengerti gimana sih orang membangun sebuah tokoh, gimana dia bikin konflik, gimana dia bakal bikin endingnya, gimana alur cerita ini, sudut pandang dan segala macamnya gitu loh. Kalau misalnya dia nggak membaca, ya mungkin tulisannya bakal berputar di sana saja, gitu Kak. Aku jadi ya membaca itu ada hal yang penting. Terus juga berkomunikasi, mendengar tadi, mendengar. Mungkin ya di zaman sekarang kita lebih banyak bercerita dibanding mendengar, karena aku percaya di zaman sekarang itu sulit banget cari orang yang mau mendengar Kak. Semua orang angkat bicara, apalagi di media sosial sekarang udah dapat wadah di mana semua orang itu bisa bebas membahasakan apapun yang emang terlintas di pikiran mereka gitu. Sampai pada akhirnya ya aku selalu ingatin ke teman-teman aku, imbangnya berbicara dengan mendengar kan. Karena dari mendengar itu kita juga bakal banyak dapat masukan, dapat hal-hal baik gitu kan. Kita Kak Novita. Luar biasa sekali jawabannya Kak Genta. Nah, Kak Genta ini kan berekspresi bareng Kak Genta ini namanya memaknai kehilangan. Jadi kok lumayan udah banyak langkah yang masuk ya. Cuman ini kan yang nggak punya ya, jadi aku belum bisa refleksi isinya tentang apa. Kita ingin dengar sedikit sih kalau menurut Kak Genta memaknai kehilangan itu seperti apa Kak Genta? Sesederhana kita menyadari bahwa hidup ini benar-benar akan berakhir. Aku banyak banget nulis tentang kehilangan gitu, karena aku percaya di dunia ini nggak bakal ada yang abadi, nggak bakal ada yang kekal, semuanya akan terlepas gitu. Apa yang kita miliki sekarang itu adalah pinjaman dari Tuhan, pinjaman dari apapun gitu loh. Tapi ya kehilangan itu akan selalu ada dalam semua hal gitu loh. Kita mungkin merasa hal ini berarti, tapi kadang akan ada waktu di mana hal tersebut benar-benar lenyap dan hilang. Kadang entah itu karena kehendak kita atau karena emang keadaan yang memaksa hal itu untuk terjadi. Itu pertama. Tapi aku selalu percaya, aku sempat baca itu quote-nya dari Sujiwo Tejo. Itu benar-benar aku dapat tamparan keras, dan di sana aku sadar bahwasanya kehilangan itu benar-benar harus diterima dengan lapang dada, dan kehilangan itu juga baik. Sujiwo Tejo sempat tulis seperti ini gitu. Tuhan itu maha baik gitu loh. Terkadang demi menyelamatkanmu dari orang yang salah gitu loh, Ia sengaja mematahkan hatimu. Jadi sampai sekarang aku selalu ketika aku kehilangan, ketika aku merasakan sedih, ketika aku kecewa, aku selalu beranggapan bahwa itu cara Tuhan dalam menyelamatkan diri aku, Pak. Apa sih yang nggak bakal hilang di atas dunia ini? Semuanya bakal hilang. Gitu.
quote quote dari Sujiwo Tejo itu yang aku pegang sampai sekarang, dan apa ya, setiap kali aku kehilangan, setiap kali aku merasa sedih, setiap kali aku merasa kecewa, ya udah aku legowo, dan aku menganggap itu sebagai cara Tuhan dalam menyelamatkan diri aku. Gitu Kak Novita. Ya benar Kak Genta. Dan segala sesuatu yang digariskan Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Benar. Ada sesuatu yang memang Tuhan kasih rencanakan. Iya. Benar. Oke Kak Genta. Sebentar. Ini sambil teman-teman mau minum dulu atau mau ngopi, ini aku mau iklan dulu sebentar Kak Genta. Boleh nggak? Oke Kak Genta, aku mau ngopi dulu sambil ngerokok, nggak apa-apa Kak Genta? Boleh ya Kak ya? Ya boleh. Ini aku sambil ngerokok. Ya ini mbak-mbak, kakak-kakak, ibu-ibu semua, mau pada ngeteh dulu sambil nyemil, sambil simak iklan dari Opera Pista. Sudah berapa momen dalam hidup ini yang aku lewati tanpa ku maknai. Ketika antusias pada hal baru, terpuruk karena kehilangan, bahagia atas pencapaian, dan segala pengalaman luar biasa. Bagiku, menulis bisa jadi salah satu cara agar hidup terasa lebih bermakna. Ketika menulis, aku bisa merefleksikan apa yang aku rasakan dan mendefinisikan apa yang aku inginkan. Pikiranku bisa tetap sadar sekaligus berkelana dengan imajinasi. Iklannya nggak ada suara Kak. Tidak ada suara. Aku akan menulis kapanpun, dimanapun, bersama Opera Pustaka, penerbit buku indie yang selalu siap membantuku melahirkan buku-buku berkualitas. Wah, ini operatornya sudah bisa Suaranya nggak Oke, sampai dulu kita lanjut aja. Coba buat ulang-ulang untuk Boleh nggak? Oke. sambil santai aja. Kak, itu mic kakak storing. Kenapa? Mic kakak storing suaranya. Oh, enggak, ini masalahnya Sebelahnya ada yang bisa Oh. ada yang bisa mendengar, jadi suaranya emang kayak gitu. Oh. Iya, mendengar suaranya. Harus Pada jaraknya harus jauh-jauhan, jadi ini si kamera besar semua Kak. Paling pakai itu dia di presentasi. Bisa kok buka YouTube. Oke Kak Genta, ini ada beberapa pertanyaan yang udah di blog. Ini nanti aku baca satu-satu aja ya. Ya. Ada dari Oh ini udah tadi Nurul Hakim tadi sudah dijawab pertanyaannya ya, yang kendala terberat selama Kak Genta berkarya. Iya. Terus Oh ini Kak Genta ada dari Bu Reni Purwati. Ya. Alhamdulillah berkesempatan ikut webinar ini, keren. Mas Genta seumuran adik saya. Cuma penasaran mau nulis bertema pendidikan, tapi bingung mau mulai dari mana. Jadi mungkin kita bisa ngasih tips. Jadi ini ibunya tuh kepengen menulis buku tema pendidikan, tapi bingung Kak Genta mulainya dari mana.
sebanyak banget ya Kak ya, kalau misalnya kita pengen nulis berputar tentang pendidikan gitu lah. Apalagi memang tiap daerah itu tentunya punya kultur dan budaya masing-masing. Nah itu tentang cerita-cerita anak zaman sekolah itu juga bisa diangkat, tapi kita tidak mengkesampingkan unsur akademiknya gitu. Terus tipikal-tipikal siswa mungkin juga bisa. Eh, itu juga bisa dibentuk menjadi sebuah novel, juga bisa dibentuk menjadi sebuah cerpen, cerita mungkin tentang beberapa murid yang ada di sekolah itu eh, memiliki tingkah yang sedikit aneh dibanding murid-murid lain. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita eksplor Kak, tapi coba dimulai dari hal-hal yang emang dekat dengan diri diri kita aja gitu loh. Misalnya kita pemahaman kita di dunia pendidikan tentang apa gitu loh. Atau kalau emang pengen lebih matang mungkin bisa juga di riset dulu beberapa pekan gitu, entah itu 1 bulan di riset. Nah nanti setelah melakukan riset tentuin satu tema, mulai tulis tuh apa tentang hasil risetnya tadi, terus dikembangkan gitu Kak Novita. Tapi kalau mau mulai dari hal-hal yang paling dekat aja sih, atau enggak misalnya hal-hal yang emang sering banget dibicarakan sama orang gitu loh. Entah itu tentang apa ya, budaya pendidikan kita yang mungkin sejauh berbeda dengan pendidikan yang ada di luar negeri, atau budaya pendidikan yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, itu juga menarik untuk diangkat Kak Novita. Jadi berangkat dari yang terdekat dulu ya Kak Genta. Sebenarnya kalau mulai itu mulainya dari niat. Iya benar Kak Genta. Mulai dari niat. Aku selalu gini Kak. Aku selalu gini. Membagi penulis itu menjadi 3 kriteria. Pertama, ada orang yang nulis emang karena sekedar seneng gitu loh. Yang kedua, mungkin ada dia nulis emang apa ya, dia emang hobi nulis, tapi dia mungkin nggak mikirin ini tulisan bakal kayak gimana, udah disimpan aja tulisannya. Ada penulis itu yang emang suka apa ya, menulis sebagai pelarian gitu. Nah kebanyakan itu aku lihat itu yang terjadi di lingkungan kita itu kebanyakan yang menulis yang pelarian ini nih. Ketika dia galau, ketika dia sedih, ketika dia ada masalah, dia bisa nulis gitu. Ketika masalah selesai, dia nggak nulis lagi. Banyak yang terjadi seperti itu. Aku selalu bilang ke teman-teman, kalau emang pengen serius di dunia tulis, jadikan menulis itu sebagai tanggung jawab gitu loh. Bikin latihan per hari. Apalagi sekarang udah ada yang namanya media sosial. Dulu waktu aku masih berproses di awal, aku selalu memanfaatkan fitur Instagram Stories sebagai ajang latihan aku. Karena Instagram Stories juga bakal mendapatkan feedback dari orang-orang, juga bisa ditanggapi oleh audiens. Terus juga apa ya, di Instagram Story kita bebas misalnya ngepost sebanyak-banyaknya dan itu bakal hilang 24 jam dan itu nggak jadi kayak spam banget gitu. Nah itu bisa dimanfaatin sebagai media latihan. Terus juga jadi menulis itu sebagai apa ya, tanggung jawab. Biasakan emang sehari itu emang nulis entah itu 1 halaman, 2 halaman gitu. Beri target kepada diri setiap harinya. Kalau misalnya aku belum nulis sebelum tidur 1 halaman, aku nggak boleh tidur dulu. Entah tentang apapun. Jadi membiasakan itu dulu, karena aku percaya menulis itu bukan apa ya Kak, bukan bawaan lahir, bukan sesuatu anugerah, tapi habit, sesuatu yang harus kita asah dan harus kita biasakan. Gitu Kak. Kita. Kak Genta, berarti perlu nggak kalau misalnya kita kan harus konsisten, perlu nggak Kak Genta itu mungkin selama menulis ada mungkin bikin jadwal, mungkin bulan ini aku harus selesai berapa part gitu. Bener, penting banget itu. Misal kayak apa ya, sekarang aku lagi ngerjain naskah buku ke-6. Tiap hari misalnya di sela-sela kesibukan aku yang lain, aku pasti sebelum tidur itu emang aku tuntut diri aku untuk nulis gitu. Entah itu 1 sampai 3 halaman. Minimal aku harus nulis sehari itu 3 halaman di Word. Nah, jadi kayak apa ya, kalau misalnya aku tidak melakukan dan tidak menunaikan hal itu dalam hari perharinya, aku nggak mau tidur dulu nih gitu. Pokoknya aku harus meluangkan waktu beberapa jam untuk nulis gitu. Karena apa ya Kak, ketika menulis kita jadikan sebagai tanggung jawab, sebagai suatu hal yang emang apa ya, kita biasakan. Pasti ketika misalnya kita tidak melakukan itu, kita merasa kayak ada yang belum ada yang kayak hari ini ada yang hal yang belum komplit deh, kayak hari ini belum mantap deh karena saya belum nulis hari ini.
Makanya aku selalu bilang ke teman-teman, jadikan menulis itu sebagai kewajiban, jadikan itu sebagai suatu kebiasaan yang memang nggak bakal bisa kalian tinggalin, gitu kan. Entah itu sesederhana menulis di note handphone, di media sosial. Target diri kalian bangun branding di media sosial. Sehari itu kalian misalnya harus bikin 20 prosa di stories, 2 postingan tulisan di feed Instagram. Kalau misalnya kalian pakai platform Instagram, kalau misalnya di Twitter mungkin kalian bisa juga target sehari mungkin 20 tweetan, atau kalau misalnya emang kalian fokusnya di Wattpad atau Storyal, kalian bisa per hari aku harus bikin 2 halaman gitu. Jadi kita dari sana belajar bertanggung jawab, belajar untuk membiasakan diri, sehingga pada akhirnya nanti goalnya itu kita jadi kayak apa, semacam kecanduan. Kalau saya tidak menulis hari ini kayak ada yang kurang deh gitu, kayaknya jadi kayak tidak menyenangkan deh hari ini gitu loh. Gitu Kak Novita. Ya. Terima kasih Kak Genta. Ini kita kasih kesempatan untuk Bu Reni ya, buat siapa tahu merespon dari jawabannya Kak Genta. Bu Reni boleh dinyalakan audionya Bu Reni? Bu Reni, gimana tadi jawabannya dari Kak Genta? Iya, mohon maaf ya, tadi putus-putus nyambung. Halo, saya. Salah. Oh iya, Reni Purwati. Ada dua ya. Saya Kak. Reni Purwati tadi yang tanya tema pendidikan. Ya. Gimana Bu Reni Purwati? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ini saya tadi sambil ada tamu ini sempat saya catat, jadi ada untuk nulis. Sebenarnya Ibu mungkin bisa cari beberapa referensi atau rujukan dulu Bu, gitu. Entah mungkin ada beberapa referensi buku-buku yang emang membahas dengan tema pendidikan tadi, gitu. Misalnya kayak Afu Adi, penulis anak rantau, itu sedikit banyaknya novelnya juga menyerempet ke dalam ranah pendidikan yang ada di Indonesia dan di luar gitu. Nah mungkin bisa dibaca dulu beberapa referensi karya. Nah setelah itu mungkin dari sana Ibu bakal dapat inspirasi nanti. Iya. Yang mungkin yang ada banyak ini loh Pak, banyak kayak peraturan pemerintah gitu-gitu loh, kan berarti kan kita harus banyak membaca tentang ini ya, aturan pemerintah tentang pendidikan. Ibu bukunya ini pengen dibikin non fiksi ya Bu ya? Non fiksi ya. Non fiksi. Kalau misalnya non fiksi nanti ya kita butuh riset Bu. Kita butuh riset dulu, riset mengenai tema yang Ibu angkat, terus juga bakal harus ada beberapa data. Nah nanti mungkin bisa minta lisensi dari dinas pendidikan dulu. Soalnya saya dulu juga sempat kerjasama sama BKKBN. Nah tapi alhamdulillahnya waktu kerjasama dengan BKKBN saya dituntut untuk nulis bukunya fiksi. Jadi tentang novel anak daerah gitu. Nah kalau misalnya emang bukunya di non fiksi, kita butuh riset, kita butuh rujukan, kita butuh data, dan kita juga butuh lisensi dari dinas pendidikan nantinya. Iya. Itu Bu Reni. Ya, makasih Mas. Oke. Sudah Bu Reni? Ya Bu, sama-sama. Kak Genta, kemudian ini tadi ada pertanyaan dari Kak. Dari siapa ya? Bu Haryani Judi. Kak Genta, bagaimana cara menghadirkan hati dalam tulisan kita? Sementara tema menulis yang ditentukan bukan merupakan pengalaman sendiri. Bukan dari pengalaman sendiri. Sebenarnya gini ya Kak ya. Aku pernah baca buku Filosofi Teras. Itu ditulis sama Henry Manampiring. Bukunya itu banyak membahas tentang filsafat stoik, bagaimana cara kita menanggapi keadaan segala macamnya. Jadi di dalam buku itu aku menemukan satu kutipan seperti ini. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka. Kita tidak bisa memaksa mengendalikan keadaan. Yang bisa kita handle itu diri kita dan bagaimana kita untuk mencerna berbagai macam keadaan, berbagai macam
hal yang terjadi di luar diri kita. Jadi mungkin apa ya? Kadang kita merasa, oh, apakah tulisan saya ini udah apa ya? Bakal sampai nggak ke orang lain? Atau tulisan saya ini bakal dikira penuh dengan perasaan nggak ini tulisan gitu loh. Dan itu bukan kendali kita sebenarnya gitu loh. Ketika seseorang mungkin membaca karya tersebut dan dia pernah mengalami beberapa hal yang kita tulis itu, insya Allah itu bakalan relate kok dengan kehidupan mereka. Jadi ya, kalau misalnya aku nulis, aku emang dari dulu nulis itu ngambil pasar rentang umur di 18 sampai 25 tahun. Sebelum aku nulis, aku juga melakukan riset, kira-kira di umur 18 sampai 25 ini hal apa saja yang sering terjadi, keluh kesah mereka, bagaimana cara dia beradaptasi, bagaimana cara orang-orang di 18 sampai 25 ini bersosialisasi. Hal itu bakal menjadi rujukan aku. Nah, kalau masalah tulisan ini sampai mengandung perasaan atau enggak, aku enggak apa ya, aku serahkan kepada pembaca gitu loh. Aku nggak mau maksa orang buat ini tulisan harus bagus, harus ini, enggak gitu. Tapi aku percaya ketika tulisan itu relate dengan orang pasti bakalan sampai. Begitu Bu Haryani yang mana ya? Bu Haryani boleh di audionya dinyalakan sama kameranya. Oh, Bu Haryani, monggo Bu Haryani. Iya Kak, terima kasih. Iya, jadi memang kalau kita mengikuti suatu event, ya, nobar misalnya, ketika tema ditentukan itu kita belum pernah mengalaminya. Jadi seperti yang dijelaskan Kak Dinta tadi, kita riset, kemudian kita cari bagaimana apa itu perasaan orang-orang yang menghadapi satu tema tersebut. Jadi kita juga riset sambil memasukkan perasaan orang-orang itu ke dalam diri kita meskipun itu bukan pengalaman kita. Mungkin seperti itu Kak. Iya, bisa Bu. Jadi kita juga dituntut untuk merasakan tadi kan. Dari kita merasakan tadi, coba kita tuangkan dan kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Berdasarkan dari apa yang Ibu dengar, misal tentang keluhan orang, tentang kehilangan menurut orang lain itu seperti apa. Nah itu kan bisa Ibu tampung dulu semuanya. Nanti ketika santai baru coba dibahasakan dengan bahasa Ibu. Tapi ketika misalnya apakah tulisan ini udah bakal menyentuh hati perasaan orang lain ketika membaca, nah itu kita nggak bisa belum ada tolak ukur untuk hal tersebut Bu. Jadi yang bisa kita lakukan itu dengar, mungkin kalau misalnya kita belum pernah mengalami situasi demikian, mungkin kita bisa ngajak orang lain untuk cerita, mancing dia buat curhat. Kira-kira kamu pernah nggak ngerasain keadaan seperti ini? Nah nanti ketika dia sudah curhat, tampung semua curhatannya, ketika santai coba bahasakan curhatan mereka itu dengan bahasa Ibu sendiri gitu. Ya terima kasih Kak Dinta. Sama-sama Bu. Sudah jelas nih Bu Haryani? Iya sudah Kak Novi, terima kasih Kak. Iya. Oke, Kak Dinta. Jadi memang kadang tuh malah mungkin beberapa nobar Omera itu kan kebanyakan itu kan teman-teman juga menulis berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Mungkin akan menjadi tantangan baru karena contohnya kemarin itu Omera Pustaka ngadain tulis bareng temanya waktu itu. Lebih kita mengajak teman-teman untuk lebih berimajinasi. Jadi benar-benar nggak pengalaman sendiri. Mungkin itu mungkin menjadi salah satu kendala juga ketika teman-teman kebanyakan nulisnya tentang pengalaman pribadi, kan otomatis dia udah tahu apa yang dia alami, perasaannya seperti apa udah ngerti. Mungkin buat hari-hari buat teman-teman yang lain, mungkin aku kasih tips sedikit juga. Ketika kita kasih buat tokoh ya Kak Dinta, pasti kita mikirin kan, maksudnya tentang fisiologi, sosiologi, psikologi mereka. Nah, maksudnya sebagai penulis tentu ketika kita menciptakan karya yang benar-benar itu tuh imajinasi, bukan pengalaman pribadi. Memang harus mengenal tokoh yang kita ciptakan. Seperti itu ya Kak Dinta ya. Benar, itu kalau misalnya kita membahasakannya dalam bentuk novel dan emang ada tokohnya gitu. Tapi kalau memang itu dibentuk menjadi sebuah prosa atau senandika, cerita dari satu sudut pandang tanpa tokoh, mungkin ya kita bisa membahasakannya dengan bahasa kita sendiri. So kalau misalnya kita belum pernah mengalami keadaan tersebut, mungkin kita bisa mengajak orang lain untuk bertukar cerita gitu loh.
menanyakan kepada orang lain, kira-kira kamu pernah nggak mengalami keadaan seperti ini? Kalau mau, saya pengen tahu dong, kira-kira rasanya seperti apa. Kalau kita mendapatkan jawaban dari mereka, mungkin jawabannya itu tadi bisa menjadi bahan yang untuk kita kembangkan dalam tulisan kita dengan bahasa kita sendiri, Kak. Seperti itu. Jadi salah satu caranya memang banyak-banyak ngajak ngobrol ya, Iya, iya. orang-orang sekitar. Iya, benar. Walaupun memang itu pakai bahasa sendiri dan mungkin itu nggak bakalan menggantikan perasaan asli si Iya, teman yang kita benar. ajak ngobrol, tapi kan setidaknya memang ya itu menjadi salah satu cara agar ya memaksimalkan usaha sedekat mungkin dengan apa yang teman kita itu rasakan gitu. Benar. kayak Kak kita. Gita. Ini kan Gita tadi ini kan istilahnya nggak jadi Kak Gita. Suaranya itu nggak ini. Omel Pustaka udah punya solusinya. Silakan teman-teman boleh mau mungkin mau ke belakang atau mau ngambil mobil kopi. Mbak Sekar. Bentar ya. Bentar, harap sabar. Mulai berbagi. Jangan tampilkan lagi mulai sekarang. Kedengeran nggak teman-teman? Enggak ya? Di aku enggak. Nggak kedengeran, Kak. Enggak. Suaranya kecil, Kak. Masih ada suaranya? Kecil ya suaranya ya? Ada Mbak, tapi kecil. Iya, suaranya pada sekali. Suaranya imajinatif ya teman. Ini nggak bisa ini. Teman-teman akan sebentar ternyata memang nggak bisa ini audionya nggak bisa ini. Kalau mau lihat yang lebih lengkap yang ada suaranya boleh dikunjungi channel Omera Pustaka. Jangan lupa like, comment, subscribe dan klik tombol notifikasi. Itu jangan salpok sama talentnya ya itu. Ya ampun. Nah, Kak Genta ini lagi ini yang lain suaranya dong. Kak Genta berarti ini lagi ngerjain naskah terbaru. Iya, Kak. Lagi ngerjain. Terbit tahun ini kah atau tahun depan?
rencana bulan depan Kak. Oh, bulan depan. Wah, ya. semoga lancar. Nah, Kak Genta, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Genta ada tips dan trik untuk teman-teman semua, mungkin tips dan trik agar bukunya laris terjual sampai 2000 eksemplar, atau mungkin tips lain tentang penulisan. Mungkin aku emang lebih kepada ada mungkin yang benar-benar pengen menjadikan menulis itu sebagai pekerjaan mereka. Jadi ya jangan pernah lupa bahwasanya saat ini kita hidup di sana gitu. Bahwasanya menulis tanpa membangun personal branding kita sebagai seorang penulis itu jadi kayak sayang banget gitu. Sekarang banyak banget platform yang benar-benar bisa kita gunakan secara free untuk nge-share tulisan kita. Kita bisa diberi banyak bisa mengeksplorasi berbagai hal, entah itu dari segi tampilan dan segala. Karena aku percaya banget Kak, banyak mungkin di luar sana orang yang jauh lebih baik tulisannya. Di luar sana tuh yang tulisannya lebih matang, tapi mereka tidak punya personal branding yang kuat. Pada akhirnya karyanya menumpuk sampai di sana saja atau memang tidak terdistribusikan dengan baik. Aku selalu ingatin ke teman-teman, ketika kamu menulis, alangkah baiknya diri aktif di media sosial sekalian bersama kamu. Karena aku percaya kalau misalnya sekarang zaman apa-apa media sosial, kalau misalnya kita tidak punya rasa yang cukup, kita tidak punya nama yang kuat gitu. Nah, alangkah mungkin malangnya nasib karya kita karena bakal cuma dapat sedikit. Aku dari dulu pengen Kak Genta, maaf suaranya putus Kak Genta. Media sosial, share tulisan kalian kalau misalnya gimana? Suaranya putus-putus. Ini teman-teman pada komen suaranya nggak jelas. Suaranya Kak Genta. Nggak jelas Kak Genta. Ya, suaranya Kak Genta jauh. Suaranya jelas ya? Udah. Ini jelas. Jelas, cuman agak putus. Iya, halo, udah kedengaran? Begini sudah jelas? Ya, udah. Udah ya? Ya aku selalu menekankan tadi sampai mana ya yang kedengeran? Kenapa? Tadi sampai mana ya yang kedengeran? Branding. Nah ya, jadi ya alangkah baiknya di zaman sekarang dengan serba kemudahan yang kita miliki dengan adanya media sosial tadi, iringilah menulis dengan membangun personal branding di media sosial. Kalau semisal kalian belum pede untuk tampil di media sosial, mungkin salah satu caranya bisa menggunakan nama pena. Itu salah satu cara buat memprotek diri si penulis. Banyak banget teman-teman aku yang benar-benar awal munculnya di media sosial itu menggunakan nama pena. Kalau kayak di Guardian itu ada Iit dari Tumblr dulu dia pakai nama Elef Dirgawa. Kayak Bella juga, Stephanie Bella dulunya dia di Tumblr menggunakan nama Hujan Mimpi. Banyak banget sebenarnya cara yang bisa kita gunakan. Dia aktif di media sosial, selalu share tulisan kamu ke orang-orang, baik atau buruknya ya udah yang penting kalian nulis dulu, karena bagus itu masalah sudut pandang doang Kak. Masalah selera, masalah sudut pandang, dan masalah kecocokan doang. Jangan pernah risaukan masukan-masukan negatif, dikira galau lah, dikira inilah, dikira itulah gitu. Kita punya kedua tangan bukan cuma buat makan, bukan cuma buat ngambil, tapi juga buat tutup kuping dari hal-hal yang nggak pengen kita dengar. Gitu sih Kak. Kalau dari aku. Bener banget Kak Genta, apalagi sekarang kan zamannya udah serba canggih ya, sosial media itu udah sekali, jadi memang harus dimanfaatkan. Sayang. Banget. Eman-eman kalau kata orang Jawa. Iya. Eman-eman kata orang Jawa. Nek, ora digunakan. Iya benar Kak Genta. Apa namanya, menulis itu kan salah satu cara untuk
melegakan hati. Banyak teman-teman yang aku tanya, kamu kalau habis nulis apa yang dirasain gitu? Ya nggak apa-apa, perasaanku lega aja, perasaanku lega aja. Bener ya Kak Genta ya? Bener Kak. Ketika kita menjadikan menulis sebagai medium untuk membahasakan hal-hal yang mungkin emang membebani diri kita, setelah menulis mungkin kita bakal dapat sedikit kelegaan. Enggak pun besar kelegaannya, pasti kita dapat sedikit kelegaan. Benar. Gitu Kak Novita. Nah Kak Genta ini kan waktunya bentar lagi mau habis nih. Aku mau bacain beberapa pertanyaan lagi. Tapi untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf banget ya. Ini saking asiknya malam minggu kita bersama Kak Genta. Jadi ini pertanyaannya banyak banget. Jadi aku bingung mau baca yang mana. Jadi mohon maaf ya kalau yang nggak baca nanti boleh di lain kesempatan lagi. Iya Kak. Oke, kita tadi udah sampai Bu Heriani. Oh ini ada dari, aduh ini namanya susah banget dibacain kalau misalnya salah maaf ya. Iya. Ini belakangnya Kapitan atau siapa itu? Saya izin bertanya, bagaimana cara mengembangkan cerita agar tidak monoton? Silakan Kak Genta. Bagaimana cara mengembangkan cerita agar tidak monoton? Ketika kita ingin membuat cerita, mungkin sedikit banyaknya kita harus memahami dulu hal yang harus kita tulis, gitu. Itu pertama poin yang sangat penting. Kitanya misalnya hanya tidak paham bagaimana bisa kita menjabarkan ini sebaik mungkin gitu. Jadi di awal itu aku saranin sebelum kalian mulai membangun sebuah cerita, coba di riset dulu sematang-matangnya. Misalnya kalian pengen nulis tentang kisah cinta di coffee shop, catat dulu hal-hal penting atau poin-poin penting. Kalian nanti pengen ngasih nama coffee shopnya apa nih, gitu loh. Nama tokohnya kayak siapa gitu. Terus kalian pengen bikin karakter tokohnya itu seperti apa? Entah itu zodiaknya kalian pengen kasih Gemini misalnya, tipikalnya orang yang ketus tapi romantis gitu. Nah, bikin poin-poin seperti itu dulu. Nah, setelahnya mungkin cari beberapa rujukan Kak. Cari beberapa rujukan. Misalnya cerita yang kalian bikin ini misalnya tentang coffee shop. Jadi mungkin buku-buku yang emang membahas cerita tentang coffee shop. Nah, coba baca dulu. Kira-kira pemaparan kebanyakan cerita tentang coffee shop itu seperti apa sih? Nah, dari sana nanti kalian bisa nguliknya. Setidaknya kalian udah dapat gambaran dan kalian tentang hal yang ingin kalian tulis. Karena aku sering banget ngelihat teman-teman aku ketika dia bikin cerita, tapi dia nggak paham nih, pengen ceritain apa dulu nih, gitu loh. Usahain riset, bikin poin-poin penting yang ingin kalian lakukan. Terus yang ketiga, eksekusi. Ketika kalian eksekusinya itu ya benar-benar logika waktu, logika tempat. Terus cari mungkin tempat-tempat atau nama-nama yang emang familiar di telinga orang. Itu juga memudahkan untuk menyampaikan komunikasi kita melalui tulisan. Gitu sih menurut aku Kak Novita. Kak Rosen Afitan mana ya ini Kak Afitan boleh dinyalakan audio dan kameranya. Halo Kak Afitan. Maaf Kak, saya sakit gigi. Aku tidak menemukan dirinya Kak Afitan. Itu tadi dia typing barusan Kak. Katanya dia lagi sakit gigi. Oh lagi sakit gigi. Iya. Oh maaf Kak, saya sakit gigi. Semoga jawabannya Kak Genta sedikit banyak menjawab ya. Nah, Kak Genta berarti biar naskah yang kita susun itu nggak monoton. Perlu juga nggak sih Kak kayak cuma cerita gitu. Bisa kita bikin novel gitu ya. Bab satu nih kita mau ceritain apa, kita tulis per bab satu kita mau ceritain ini. Oh iya bagannya. Iya. Penting banget sih sebenarnya. Jadi misalnya gini, aku selalu misalnya ketika aku baru nulis, aku pasti bikin yang di awal itu aku udah nyiapin 10 misalnya. Aku pengen novel ini misalnya jadi kayak 10 chapter. Nah, aku udah tulis tuh 10 chapter ini aku bakal bahas apa aja. Jadi kalau misalnya aku mentok di chapter pertama,
aku bisa lanjut ke chapter 4 atau ke chapter atau nah bukan berarti misalnya kalau mentok di chapter pertama terus kita berhenti nulis enggak gitu loh. Kalau misalnya subjudulnya udah jelas tuh 10 bagiannya itu, nah kita bisa loncat tuh ke chapter yang lain. Gitu Kak. Nah, untuk memudahkan. Bener-bener Kak. Soalnya kan mungkin ini sebenarnya ini hal penting yang kadang sama teman-teman itu dilewatkan. Iya. Iya. Entah itu novel, pulpen itu sebenarnya kalau teman-teman takut nanti malah jadi mentok idenya, malah takutnya melebar kemana-mana, sebenarnya itu kita bikin kayak kata-kata gitu ya. Nah, benar. Itu Udah ada oret-oretannya dulu. Jadi kalau misal kita mentok di bagian satu, bisa loncat ke bagian yang lain. Ya, benar Kak Genta. Iya. Pertanyaan terakhir. Last question. Oh ini. Buti Bu Ari. Aku juga mau tanya ini sebenarnya. Kak Genta, aku kan kepoin Instagramnya Kak Genta nih. Ini kan captionnya itu banyak mengandung kata ya. Ya, syahdu galau romantis. Nah, ini pertanyaan saya juga ini sama Buti Bu Ari. Kak Genta, kalau mendapatkan kata romantis makna itu semedinya gimana Kak Genta? Wah, aku nggak pakai semedi Kak, tapi karena mungkin itu pengaruh bacaan ya. Itu pengaruh bacaan. Jujur aku dari dulu kalau untuk diksi dan pemilihan kata aku seneng banget dapat referensi dari buku-buku karangan Aan Mansur. Menurut aku Aan Mansur adalah orang yang pintar mengulik diksi, mengatur rima tulisan, dan memakai kosakata yang mungkin bagus untuk digunakan dalam sebuah kalimat gitu. Itu menurut aku kalau misalnya untuk kosakata romantis dan ini segala macam itu berangkat dari referensi bacaan kita. Terus juga kalau misalnya untuk kosakata dan kalimat aku juga senang ngambil dari puisi, biasanya membahasakannya, belajar dari buku-buku puisi kayak karangan dari Wesley Johannes. Itu ada judul bukunya Tempat Paling Liar di Muka Bumi. Terus juga cara-cara tidak kreatif untuk mencinta. Terus dari buku-buku teori Sherun aku juga senang banget baca puisi-puisinya dia, Joko Pinurbo juga gitu. Menurut aku kalau untuk kosakata aku biasanya lebih ke banyak pemilihan diksi dan rima itu aku belajarnya dari buku-buku puisi gitu kan. Dari itu menurut aku cara membangun kalimat yang indah itu berangkat dari buku apa yang kita baca gitu. Gitu. Terus juga dari kamus juga mungkin kita bisa sesekali baca kamus gitu, KBBI. Kira-kira banyak sebenarnya kata lain yang bisa kita gunakan untuk menggantikan kata yang familiar gitu. Sesederhana misalnya kayak menyatu bisa kita ganti jadi meluruh. Itu kan bisa jadi kayak kalimatnya jadi lebih elegan lah gitu. Gitu Kakak. Benar Kak Genta. Apalagi ini kalau ngomongin KBBI ini sebenarnya teman-teman tuh memang harus selalu update ya Kak. KBBI itu. Sekarang itu malah banyak memang bahasa percakapannya itu sudah masuk ke KBBI kayak di sini itu sudah masuk jadi memang harus update. Apalagi memang kata-kata yang kata-kata untuk umum bikin puisi itu sebenarnya di KBBI banyak yang indah-indah banyak. Jangan Iya. Bu Tiwu, bagaimana pertanyaannya tadi sudah dijawab sama Kak Genta? Bu Tiwu, monggo Bu Tiwu. Adakah Bu Tiwu? Terima kasih Mbak Novi. Oh, ini ngechat Bu Tiwu-nya. Oke. Sama-sama. Bu Tiwu tidak ada ini mau merespon jawaban Kak Genta atau sudah cukup lewat chat? Itu udah dibalas. Terima kasih Kak Genta. Iya. Soalnya kemarin kemarin juga ini Kak Genta udah ya beberapa bulan yang lalu nerbitin ini di Omera. Iya. Gak jauh-jauh sih dari kayak cinta-cinta dari gitu. Mungkin sedikit sama Kak Genta. Iya. Oke Kak Genta, ini waktunya udah mau habis, udah mau jam 9. Sebelumnya aku terima kasih banyak sudah menemani malam minggunya teman-teman. Sama-sama Kak Novi dan kawan-kawan dari Omera.
yang pada jomblo itu seneng banget. Malam minggunya ini khusus untuk malam minggu ini tuh berguna, tidak cuma scroll TikTok dan Instagram. Ini pendapat yang sangat bermanfaat. Oke Kak Genta, sebelum akhiri webinar pada malam hari ini, Kak Genta boleh memberi sedikit motivasi untuk teman-teman yang belum menyelesaikan naskah Pelantai Kehilangan. Ini banyak banget yang belum ngirim Kak Genta, mungkin bingung atau gimana, bisa kasih sedikit motivasi Kak Genta? Motivasi aku paling ya buruan dikelarin naskahnya, karena kita tahu kalau misalnya sesuatu yang tidak dikelarin itu nggak bakal selesai. Jadi ya cicil lah sedikit demi sedikit, jangan terlalu dipaksain. Kalau misalnya kalian emang lagi nggak mood atau gimana, mungkin bisa kasih reward dulu ke diri, belanja, seneng-senengin diri dulu seharian, pijat dulu di kakiku atau gimana biar moodnya balik dan stabil. Nah setelahnya mungkin bisa dilanjutin, dicicil. Terus juga banyak-banyak imbangi menulisnya dengan membaca, terus banyak-banyak ngajak orang lain berbicara dan coba dengar cerita-cerita dari orang lain. Terus intinya sih sebenarnya ya tulislah apapun yang emang kalian rasakan dan hal tersebut dekat dengan diri kalian gitu. Jangan terus terlalu memandang hal-hal yang berada di luar diri kalian itu adalah hal yang baik. Kadang kita sibuk menyiram rumput tetangga, kita selalu memandang rumput tetangga itu hijau, kita selalu mengira rumput tetangga itu hijau dan subur, itu karena sebenarnya kita terlalu memikirin itu dan lupa nyiram rumput kita sendiri. Tetap menulis, terus jangan pernah patah arang. Kalau misalnya ada dapat kritikan yang kurang baik dan segala macamnya, sikapi aja secara dewasa, nggak usah dibalas. Udah sih Kak, kalau dari aku itu doang. Pokoknya maju terus, pantang mundur. Terus pantang kendor Kak. Nggak usah dengar kata orang yang terus. Iya, benar. Nanti biar editornya yang pusing. Iya, biar editor yang pusing nggak apa-apa. Tugas penulis itu ya udah menulis. Wah, Genta nih. Iya, Genta. Oke, Kak Genta, terima kasih banget motivasinya. Sama-sama Kakak. Ini sebelum kelas kita mau foto bareng dulu. Boleh. Teman-teman yang kameranya belum aktif, coba diaktifin. Yo, ini yang belum aktif. Yo, bisa yo. Iya, terus kita foto bareng dulu yuk. semangat berkarya adalah siapa ini waktu Ibrahim. Maksud saya sepertinya mengenal diri. Terus siapa lagi nih? Butimut Ari. Terus siapa lagi nih? Yo, yang lainnya. Kita foto bersama. Terus ini ada di kamera Kak Genta. Iya. Kemarin ada yang nanti aku nggak mau jadi moderator sama MC. Aku mau menyaksikan Kak Genta. Proses banget Kak Genta. Pokoknya kita namanya Kak Genta. Halo Kak Fitri. Udah booking katanya nggak mau. Mau dengerin Kak Genta. Iya. Udah, Mbak Salsa? Sudah. Oke, teman-teman, silakan posisi yang paling nyaman, ditarik. Berikan senyum kalian yang paling lebar. Senyum paling lebar. Udah siap? Udah. Oke, 1, 2, 3.